Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan rancang bangun sistem pakar diagnosa penyakit tropis menular berbasis Android menggunakan metode gabungan forward chaining dan backward chaining yang beranggotakan saya sendiri, Gading Aulia, dan Susi Susanti. Pendahuluan, saat ini telah dikembangkan satu disiplin ilmu dalam bidang komputer, yaitu kecerdasan buatan. Kecerdasan buatan didefinisikan sebagai kecerdasan yang ditujukan oleh suatu entitas buatan. Sistem seperti ini umumnya dianggap komputer. Beberapa macam bidang yang menggunakan kecerdasan buatan antara lain yaitu sistem pakar, permainan komputer atau games, logika fuzi, jaringan syaraf tiruan, dan robotika. Salah satu bidang kecerdasan buatan yang sering digunakan untuk menggantikan peranan pekerjaan manusia adalah sistem pakar. Sistem pakar ini mempunyai kemampuan seperti seorang pakar dalam bidang tertentu dan memiliki kelebihan mempunyai daya kerja yang konstan. Dalam bidang kedokteran, dibutuhkan sebuah sistem agar dapat memudahkan dokter atau tenaga medis untuk mempelajari ilmu diagnose dan mencari gejala penyakit. Sistem pakar ini akan membantu dokter maupun seorang sarjana kedokteran dalam proses rekam medis dan mempelajari tentang diagnosa terhadap suatu penyakit tropis. Dokter dan seorang sarjana kedokteran dapat mempelajari hasil diagnosa yang telah diberikan oleh sistem. Sistem pakar ini juga memiliki kelebihan dalam hal fleksibilitas karena sistem pakar ini diinstal dalam smartphone yang ukurannya relatif kecil dan dapat dibawa kemanapun. Berikutnya adalah rumusan masalah. Yang pertama, bagaimana cara kerja sistem pakar dibuat. Lalu yang kedua, bagaimana presentase tingkat keberhasilan diagnosis penyakit dan pemberian solusi sistem pakar dibandingkan dengan diagnosis dan pemberian solusi dokter. Yang ketiga, bagaimana presentase kinerja sistem pakar ini jika dinilai dari sisi dokter. Berikutnya, adapun tujuan dari penelitian ini cara kerja sistem pakar, mengukur tingkat keberhasilan diagnosa penyakit dan pemberian solusi sistem pakar yang dibandingkan dengan diagnosa dan pemberian solusi dokter. Mengukur presentase kinerja sistem pakar jika dinilai dari sisi dokter, dan memudahkan dokter dan sarjana kedokteran dalam mempelajari ilmu diagnosis pasien. Selanjutnya yaitu tahapan penelitian. Pada tahapan penelitian ini dimulai dari studi pustaka, kemudian kerangka konsep penelitian, lalu perancangan dan pengembangan sistem, kemudian pengujian sistem, lalu dilanjutkan dengan seleksi kondisi di mana apabila sistem berhasil maka penarikan kesimpulan dan saran. Namun apabila dalam seleksi kondisi sistem tidak berhasil, maka akan diulang dari proses perancangan dan pengembangan sistem. Selanjutnya yaitu perancangan dan pengembangan sistem. Terdapat dua hal yang dirancang dan dikembangkan pada penelitian ini, yaitu perancangan dan pengembangan software dan perancangan dan pengembangan basis pengetahuan yang dapat diuraikan sebagai berikut. Yang pertama, membuat tabel konklusi atau penyakit dari domain pengetahuan yang dibahas, membuat tabel premis atau gejala yang ada pada setiap konklusi atau penyakit, membuat tabel saran yang ada pada semua konklusi, membuat tabel hubungan antara premis dan konklusi, melakukan scanner rules dengan menggunakan aturan if-then, menentukan premis khusus dan premis umum secara statik, membuat use case diagram software, aktor yang akan mengakses sistem dan keterangan masing-masing fungsi dari aktor, membuat activity diagram untuk setiap use case untuk memperjelas skenario dari program yang akan dibuat, membuat kelas diagram untuk memberikan gambaran besar dari desain software yang akan dirancang, membuat objek diagram untuk memperjelas gambaran objek saat aplikasi berjalan,
Membuat sequence diagram untuk memperjelas pesan yang dikirim antar objek beserta timeline setiap pesanan, membuat komponen diagram dan development diagram, dan yang terakhir implementasi sistem pakar menggunakan bahasa pemrograman Java. Berikutnya adalah perancangan basis pengetahuan. Basis pengetahuan merupakan tahap pengolahan pengetahuan yang berasal dari proses akuisisi ke dalam bentuk yang mudah diakses pada lingkungan komutasi oleh sistem pakar dalam mencari solusi. Perancangan basis pengetahuan dilakukan dengan membuat tabel hubungan antara gejala dan data penyakit. Tabel ini disebut dengan metrik tabel keputusan. Metrik gejala adalah nilai yang ada pada gejala yang akan menentukan banyaknya suatu gejala yang ada dalam penyakit tertentu. Metrik gejala ini nantinya yang akan menentukan gejala sebagai gejala khusus atau gejala umum. Pengelompokan gejala menjadi gejala khusus dan gejala umum akan digunakan untuk melakukan inferensi. Forward chaining digunakan untuk memilih gejala khusus, sedangkan backward chaining digunakan untuk memilih gejala umum. Berikut adalah contohnya. Lalu di sini juga sudah tertera ada tabel daftar penyakit seperti yang ada pada gambar. Selanjutnya yaitu tabel keputusan. Tabel keputusan merupakan hubungan antara gejala penyakit. Nih, si Li aja Selanjutnya yaitu tabel keputusan. Tabel keputusan merupakan hubungan antara gejala dan penyakit. Tabel ini nantinya digunakan sebagai penentu nilai matrik gejala. Matrik gejala adalah nilai yang ada pada gejala yang akan menentukan banyaknya suatu gejala yang ada dalam penyakit tertentu. Matrik gejala ini nantinya yang akan menentukan gejala sebagai gejala khusus atau gejala umum. Pengelompokan gejala menjadi gejala khusus dan umum akan digunakan untuk melakukan inferensi. Forward chaining digunakan untuk memilih gejala khusus, sedangkan backward chaining digunakan untuk memilih gejala umum. Cell 1 adalah daftar gejala, sedangkan cell 2 adalah daftar penyakit. Kemudian ini lanjutan dari tabel keputusan yang tadi. Berikutnya adalah perancangan software. Perancangan software ini menggunakan UML sebagai pemodelan softwarenya. Selanjutnya, perancangan software akan dilakukan tahap demi tahap. Yang pertama yaitu use case diagram. Yang pertama, user dapat melakukan diagnosa dan juga user dapat membaca informasi tentang penyakit tropis. Lalu, pada knowledge engineer dapat melakukan login administrator, dapat membaca informasi tentang penyakit tropis, dapat menambah data penyakit, merubah data penyakit, menghapus data penyakit, menambah data gejala, merubah data gejala, menghapus data gejala, menambah data saran, merubah data saran, menghapus data saran, mengatur login administrator dan juga dapat mengirim email dan juga export dapat mengirim email dan juga dari user dapat mengirim email. Lalu yang kedua adalah class diagram seperti yang tertera pada gambar.
Selanjutnya yaitu perancangan antarmuka. Antarmuka atau user interface berfungsi sebagai jembatan penghubung antara pengguna dan sistem untuk dapat berinteraksi. Antarmuka dirancang sedemikian rupa agar dapat dipahami oleh pengguna sehingga tidak ada kesulitan bagi pengguna untuk mengoperasikannya. Secara umum, perancangan antarmuka ini dibagi menjadi dua, yaitu desain untuk lingkungan pengguna dan desain untuk lingkungan pengembang. Perancangan antarmuka untuk lingkungan pengguna ditunjukkan pada gambar sebelah kiri, yaitu ini. A di sini adalah tampilan activity diagnosa, kemudian B adalah tampilan activity diagnosa 2, C adalah tampilan activity persiapan hasil, dan D tampilan activity hasil. Lalu untuk bagian E adalah tampilan activity saran. Untuk bagian sebelah kanan, yaitu untuk lingkungan pengembang yang ditunjukkan pada gambar ini. A yaitu tampilan activity login admin, kemudian B adalah tampilan activity admin main, C adalah tampilan activity admin daftar penyakit, D tampilan activity admin data penyakit, E tampilan activity admin data gejala, dan F tampilan activity admin dan saran, admin data saran. Berikutnya ada pengujian performance. Pengujian performance dimaksudkan untuk menguji kompatibilitas software dengan beberapa hal Android dan versi iOS Android. Hasil dinyatakan dengan peringkat bisa atau tidak bisa, dan baik atau tidaknya tampilan. Berikut adalah contohnya. Pada halaman admin daftar gejala, admin daftar penyakit, admin data gejala, admin data penyakit, dan lain-lain. Lalu pada jenis HP dan versi Android, yaitu ada Galaxy Mini Android versi 2.3.4, ada Samsung Galaxy Tab 2 Android versi ada Samsung Android 2.3. Lalu kemudian ada evaluasi acceptance, yaitu ada gejala yang diuji berupa nyeri otot, nyeri sendi, nafsu makan hilang, dan juga demam. Untuk hasil diagnosa sistem pakarnya, diagnosa utamanya yaitu demam dengue 57,14%. Lalu diagnosa bandingnya demam dengue 57,14%, influenza 33,33%, hepatitis 30%, campak 25%, disentri 14,29%, dan pneumonia 12,5%. Lalu untuk hasil diagnosa konvensionalnya adalah demam dengue dengan keterangan oke. Lalu yang kedua, gejala yang diuji adalah kulit kuning dan atau mata kuning, merasa tidak enak badan, urin berwarna gelap, tinja berwarna pekat, nafsu makan hilang, atau mual dan muntah, demam. Untuk hasil diagnosa sistem pakarnya, yaitu diagnosa utama berupa hepatitis 70%, dan diagnosa bandingnya hepatitis 70%, demam dengue 42,86%, disentri 28,57%, campak 25%, difteri 18,18%, influenzanya 16,67%, kolera 14,29%, dan pneumonianya 12,5%. Untuk hasil diagnosa konvensionalnya adalah hepatitis dengan keterangan oke. Dan berikut ini adalah lanjutan dari tabel sebelumnya. Selanjutnya yaitu penilaian kinerja sistem oleh dokter. Penilaian ini dilakukan dengan menguji sistem oleh beberapa dokter yang berbeda untuk menentukan besarnya kinerja sistem ketika berjalan di sisi pengguna. Kuesioner ini diberikan kepada 9 dokter yang berbeda.
Dari 9 data yang diambil 7 responden memberikan nilai baik atau B, 1 responden memberikan nilai cukup baik atau C, 1 responden memberikan nilai kurang baik atau D, sehingga dapat disimpulkan kinerja sistem di sisi pengguna yaitu baik. Di sini pada dokter 1 dilakukan uji sebanyak 1 kali, dokter 2 dilakukan uji sebanyak 3 kali, dokter 3 dilakukan uji sebanyak 5 kali, dokter 4 dilakukan uji sebanyak 1 kali, dokter 5 dilakukan uji sebanyak 4 kali, dokter 6 pengujian dilakukan 7 kali, pada dokter 7 dilakukan 3 kali pengujian, dokter ke-8 3 kali pengujian, dan dokter yang terakhir dilakukan 4 kali pengujian. Baik, berikutnya adalah kesimpulan. Kesimpulan yang bisa diambil dari penelitian yang berjudul Rancang Bangun Sistem Pakar Diagnosa Penyakit Tropis Menular berbasis Android menggunakan metode gabungan forward chaining dan backward chaining ini dari bab perancangan dan pengembangan serta bab pengujian dan pembahasan secara umum dapat dijelaskan sebagai berikut. Pengembangan sistem pakar diagnosa penyakit tropis menular ini yang dimaksudkan yaitu membuat ekspor sistem yang secara khusus didesain untuk penyakit tropis menular telah bekerja dengan baik. Lalu, besarnya presentase perbandingan antara sistem dan diagnosa konvensional yaitu sebesar 100%. Kemudian dalam percobaan yang dilakukan, sistem berjalan dengan baik pada Android versi 2.2 sampai 4.0.3. Dan sistem pakar ini diperuntukkan untuk dokter dan sarjana kedokteran untuk mempermudah mempelajari diagnosa terhadap gejala dan penyakit. Baik, terima kasih. Sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada kesalahan, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.